Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah rumah kontrakan tua yang sudah bertahun-tahun sulit disewakan. Rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Pak Surya, seorang duda tua yang ditemukan meninggal secara misterius di dalam rumah tersebut sekitar 5 tahun lalu. Ia ditemukan duduk di kursi ruang tamunya dalam kondisi membusuk. Tetangga baru menyadari kematiannya setelah mencium bau busuk yang menyengat. Anehnya, meskipun tubuhnya sudah dalam keadaan rusak, matanya tetap terbuka lebar, seolah menatap sesuatu di sudut ruangan. Sejak saat itu, rumah itu sering berganti penyewa. Tak ada yang bertahan lebih dari 3 bulan. Penyewa sebelumnya selalu pergi mendadak tanpa penjelasan yang jelas. Lalu, datanglah Bagas, seorang pegawai bank yang baru pindah ke kota itu. Ia membutuhkan tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kantornya. Ketika ia melihat harga kontrakan rumah itu jauh lebih murah dibanding rumah lain, ia langsung tertarik. Pemilik rumah, Bu Santi, awalnya tampak ragu saat menyerahkan kunci. Malam pertama biasanya paling berat, gumamnya pelan. Bagas mengernyit. Maksudnya, Bu? Bu Santi cepat-cepat tersenyum. Ah, gak apa-apa. Cuma, kalau ada yang aneh, coba aja jangan terlalu dipikirkan. Bagas tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia hanya menganggapnya sebagai cerita warga yang suka berlebihan. Tapi malam pertama di rumah itu mengubah semuanya. Malam pertama. Saat itu sudah hampir jam 2 pagi ketika Bagas terbangun. Ia tidak tahu apa yang membuatnya bangun, tapi ada perasaan tidak nyaman yang membuatnya sulit kembali tidur. Ia merasa rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya hening yang mencekam. Lalu, ia mendengar suara pelan dari ruang tamu. Kreek. Seperti suara kursi kayu yang bergeser. Bagas menelan ludah. Ia tahu betul ia sendirian di rumah itu. Dengan langkah hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip ke ruang tamu. Di sana, kursi tua yang ada sejak ia masuk rumah itu sedang berayun pelan, seperti baru saja ada yang bangkit dari duduknya. Tidak ada siapa-siapa. Bagas mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek lantai kayu yang tidak rata. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu. Namun, saat ia mencoba tidur lagi, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Suara napas pelan. Bukan napasnya, tapi napas orang lain, tepat di luar pintu kamarnya. Gangguan yang semakin parah. Hari demi hari berlalu, dan keanehan semakin menjadi-jadi. Bau busuk mulai muncul di dalam rumah. Awalnya samar, seperti sesuatu yang hampir tidak tercium, tetapi lama-kelamaan semakin kuat, seperti bau bangkai membusuk. Suara kursi bergeser terdengar hampir setiap malam. Kadang-kadang, suara itu disertai dengan suara langkah kaki pelan, berjalan dari ruang tamu menuju kamarnya. Suatu malam, ketika ia sedang menonton TV di ruang tamu, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Ketika ia menoleh, jantungnya hampir berhenti. Di kursi tua itu, ada sesosok pria tua duduk diam, menatapnya dengan mata kosong. Bagas berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Namun,
Ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Kursi tua itu kembali kosong, tetapi kini bergoyang pelan, seperti seseorang baru saja bangkit dari sana. Bagas sudah tidak tahan mencari jawaban. Keesokan harinya, ia pergi menemui Pak Herman, tetangga sebelah yang sudah lama tinggal di sana. Ia ingin tahu kebenaran tentang rumah itu. Pak Herman awalnya enggan bercerita, tetapi setelah didesak, ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat Bagas merinding. Sebelum meninggal, Pak Surya sering bilang kalau dia merasa ada sesuatu di rumah itu, ujar Pak Herman. Katanya, setiap malam dia selalu mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu, tapi waktu dicek, gak ada siapa-siapa. Bagas merasakan tenggorokannya mengering. Itu persis seperti yang ia alami. Sampai akhirnya, malam itu dia ditemukan meninggal. Tetangga yang pertama kali melihatnya bilang, dia duduk di kursi itu dengan mata terbuka lebar, menatap sudut ruangan. Bagas menelan ludah. Kenapa dia menatap sudut ruangan? Pak Herman menggeleng. Gak ada yang tahu. Tapi beberapa orang percaya, dia melihat sesuatu sebelum meninggal. Bagas tidak ingin mendengar lebih lanjut. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Setelah Bagas pindah, rumah itu kembali kosong selama beberapa bulan. Sampai akhirnya, ada penyewa baru, seorang mahasiswa yang baru datang dari luar kota. 3 bulan kemudian, mahasiswa itu pergi dengan alasan yang sama seperti Bagas dan penyewa sebelumnya. Namun, sebelum pergi, ia menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk warga sekitar meremang. Malam terakhirnya di rumah itu, ia bermimpi didatangi oleh seorang pria tua yang duduk di kursi ruang tamu. Dalam mimpi itu, pria tua itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku menunggumu di sudut." Mahasiswa itu terbangun dalam keadaan berkeringat dan langsung keluar dari rumah tanpa membawa barang-barangnya. Dan sampai hari ini, rumah itu tetap kosong. Kursi tua di ruang tamu tetap ada di sana. Dan setiap malam, beberapa warga yang melewati rumah itu kadang melihat sesuatu. Sosok pria tua duduk di kursi itu, diam, menatap sudut ruangan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload.